Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak-anak. Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang toharoh atau bersuci. Toharoh adalah bagian penting dalam kehidupan seorang muslim, karena bersuci adalah kunci agar ibadah kita diterima. Pada video ini, kita akan mengenal apa saja yang termasuk dalam toharoh, seperti cara berwudu, mandi wajib, dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Yuk, kita simak bersama dan ikuti langkah-langkahnya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan membantu kalian lebih memahami pentingnya menjaga kebersihan dalam Islam. Mari kita mulai. Toharoh artinya bersuci, atau membersihkan diri dari najis dan hadas. Ini merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan lahir dan batin dalam Islam. Ingatlah, kebersihan adalah sebagian dari iman. Dengan menjaga kebersihan, kita tidak hanya menjaga tubuh dan lingkungan kita, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pelajari lebih dalam tentang bagaimana cara bersuci yang benar dalam Islam. Cara melakukan toharoh, atau bersuci, dalam Islam. Ada dua cara utama yang bisa kita lakukan, yaitu dengan air dan dengan tanah. Pertama, dengan air. Toharoh menggunakan air bisa dilakukan melalui wudu, yaitu bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Selain itu, ada juga mandi wajib, yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti ketika tidak ada air atau kita tidak bisa menggunakan air karena sakit, kita bisa melakukan tayamum, yaitu bersuci dengan tanah. Dengan memahami cara-cara toharoh ini, kita bisa menjaga kebersihan dan kesucian sesuai ajaran Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut setiap langkahnya. Sekarang, kita akan belajar tentang langkah-langkah wudhu, yang merupakan cara bersuci dari hadas kecil. Langkah pertama, niatkan di dalam hati untuk berwudhu. Kemudian, basuh kedua tangan hingga pergelangan. Lalu berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Setelah itu, basuh hidung dengan memasukkan sedikit air dan mengeluarkannya, lalu basuh muka secara menyeluruh. Langkah berikutnya, basuh tangan hingga siku, dimulai dari tangan kanan, lalu tangan kiri. Selanjutnya, usap sebagian kepala, termasuk telinga. Terakhir, basuh kaki sampai mata kaki, mulai dari kaki kanan, kemudian kaki kiri. Jangan lupa, semua langkah ini harus dilakukan secara tertib atau berurutan. Dengan demikian, wudhu kita menjadi sah dan sempurna. Selain memahami cara berwudhu, penting juga untuk mengetahui apa saja yang dapat membatalkan wudhu. Pertama, buang angin atau kentut. Ini merupakan salah satu hal yang secara langsung membatalkan wudhu. Kemudian, buang air kecil atau buang air besar juga membatalkan wudhu. Tidur yang sangat nyenyak, di mana kita kehilangan kesadaran sepenuhnya, juga termasuk hal yang membatalkan wudhu. Selain itu, menyentuh kemaluan tanpa penghalang juga membatalkan wudhu. Dengan mengetahui situasi-situasi ini, kita bisa selalu memastikan wudhu kita tetap sah dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mandi wajib, atau yang disebut juga dengan mandi junub. Mandi wajib dilakukan setelah kita mengalami hal-hal yang menyebabkan hadas besar, seperti berhubungan suami istri, keluarnya mani, atau setelah selesai masa haid dan nifas bagi perempuan. Untuk melakukan mandi wajib, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah niat di dalam hati. Setelah itu, basuhlah seluruh tubuh dengan air. Pastikan tidak ada satu bagian pun yang terlewat. Mandi wajib adalah cara kita membersihkan diri secara menyeluruh agar bisa kembali dalam keadaan suci dan siap untuk melaksanakan ibadah. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tayamum, yaitu pengganti wudhu atau mandi wajib ketika tidak ada air atau dalam kondisi darurat. Cara melakukan tayamum sangat sederhana. Pertama, niatkan dalam hati untuk bersuci dengan tayamum, lalu pukulkan kedua tangan ke tanah yang bersih. Setelah itu, usaplah wajah dan kedua tangan hingga pergelangan. Dengan tayamum, kita tetap bisa bersuci dan melaksanakan ibadah meskipun tidak ada air atau sedang dalam keadaan tertentu. Terakhir, kita akan membahas tentang pentingnya toharoh dalam kehidupan sehari-hari. Toharoh tidak hanya menjaga kebersihan fisik, tetapi juga kebersihan rohani. Taharah merupakan salah satu syarat sah dalam ibadah, seperti sholat. Tanpa bersuci, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu,
Toharoh juga membantu menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan di sekitar kita, menjadikan hidup kita lebih sehat dan nyaman. Oleh karena itu, menjaga taharah adalah bagian penting dari kehidupan seorang muslim. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari banyak hal tentang taharah, mulai dari wudhu, mandi wajib, tayamum, hingga pentingnya menjaga kebersihan dalam Islam. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita selalu berada dalam keadaan suci dan siap untuk melaksanakan ibadah. Ingat, kebersihan adalah sebagian dari iman, dan dengan taharah, kita tidak hanya menjaga tubuh kita, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.